Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, hari ini tugas KPU sudah hampir selesai menghitung suara hasil Pilpres dan pemilihan umum. Begitu juga nanti menentukan suara DPD dan itu hampir serentak ke seluruh Indonesia. Hasil sementara ya, karena ini belum diumumkan secara resmi, kalau presiden nampaknya tidak akan berbeda jauh dari kemenangan paslon 02 yaitu Prabowo Gibran. Terlepas adanya suara-suara kontroversi yang dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi yang menarik buat kita hari ini adalah ada suara caleg yang nggak ditengok sama sekali oleh pemilih. Dan pada sisi lain ada juga yang diberikan suaranya terbanyak melebihi 1 juta pemilih. Kita lihat dulu yang pertama, yaitu suaranya Yusuf Mansur. Yusuf Mansur dengan segala pernik-perniknya yang ngaku bisa bicara sama Tuhan, bisa manggil malaikat, bisa bicara sama Nabi, Nabi ikut di garasi mobilnya, dia bisa boncengan Nabi Muhammad. Kemudian yang gak kalah lagi, malaikat bisa dia perintah gitu. Suaranya melalui Partai Perindo hanya 3.000-an orang. Hanya 3.000-an orang yang memilih Yusuf Mansur untuk calon DPR RI dari Jakarta 2, yaitu Jakarta Timur. Lalu kita bandingkan nanti dengan suara Alfiansah Komeng yang di masyarakat dikenal dengan Komeng. Nah, komedian yang melihat dia orang bisa langsung tertawa, dia maju secara pribadi dari Dewan Perwakilan Daerah Jawa Barat. Suaranya sampai terakhir saat video ini dibuat, suaranya itu sudah mencapai 1.300.000, ya kan? 1.300.000-an. Ini artinya apa gitu? Kalau kita lihat Komeng dalam interview dia nggak ada juga itu sosialisasi. Tapi Yusuf Mansur yang katanya punya duit sebanyak triliunan, kemudian mengendarai partai, wakil ketua umum Partai Perindo, suaranya hanya 3.000-an saja. Jadi kalau dibanding dengan Komeng, itu 0,025% gitu. Jadi 0,5% dari suara Komeng aja nggak ada, ya kan? Nggak ada 0,5%. Yang pertama kita lihat ya, masyarakat tuh ternyata mempercayakan suaranya itu, ya mungkin orang ini masih polos ini, dipikir begitu kan. Yang kedua nih bisa tuh lucu-lucu gitu. Walaupun secara pribadi atau secara publik, orang belum pernah mendengar visi Komeng dalam dunia politik. Tapi masyarakat melihat ini bukan orang yang berotak culas gitu. Yang kedua, dilihatnya Yusuf Mansur ini apa ini gitu. Sebelum pemilu pun kita sebenarnya udah tahu nggak akan dipilih karena hasil interview, hasil yang kita lihat tuh nggak ada orang yang tertarik. Sampai nanti itu pedagang bakso pinggir jalan itu udah tahu tuh. Milih nggak? Nggak. Kenapa? Kang tipu pak katanya. Ya nggak mau dia.
Udah tahu dia reputasinya itu. Di kalau kita dalam bahasa politik ini modal sosialnya itu udah rusak. Kalau modal sosial Komeng ya tidak rusak. Tidak rusak gitu. Di orang kalau menjadi politisi, kalau modal sosialnya rusak itu, walaupun nanti diiringi dengan modal finansial, itu tetap berat. Tetap berat dia. Apalagi modal finansial juga nggak turun gitu. Sudah rusak, nggak ada cover, oh susah itu. Jadi itu yang bisa kita lihat. Berikutnya kita lihat juga, masyarakat kita bisa ketawa-ketawa dalam pengajian misalnya. Tapi dalam pemilihan ya dia nggak ada urusan dengan cerita pengajian itu. Lu bilang bisa bicara malaikat Jibril ke, katanya bisa sujud sama Tuhan langsung dapat hanya modal sujud. Orang nggak peduli, buktikan aja. Kan udah dapat modal sujud, maka dia nggak milih lagi. Kalau kan udah sama Tuhan kira-kira gitu kan. Itu masyarakat kalau dalam soal pilihan ini nggak ada tuh nyangkut-nyangkut. Untuk tokoh agama kan nggak, masyarakat kita dulu nggak ada pengaruhan dari nilai-nilai itu gitu, dan itu sudah diuji secara faktual dalam beberapa kali pemilu. Dalam beberapa kali pemilu itu kan sering sekali gitu, misalnya mau balik ustadz katakanlah gitu ya, orang yang sering tampil di mimbar gitu, nggak dapat. Kita menganggap ini suaranya banyak, enggak. Ternyata pengaruhnya enggak ada juga. Ini di era reformasi ya kita lihat ya. Itu tahun 2004 itu dulu. Ya 2004 di Jakarta itu ada mubalik top gitu. Disebut dengan Dai Sejuta Umat. Dai Sejuta Umat itu ketua PBR, Partai Bintang Reformasi. Itu Pak Zainuddin MZ Allah Yarham. Dalam pemilihan kursi DPR RI tahun 2004 dari Dapil Jakarta, dia nggak dapat dia. Karena itu banyak juga tokoh-tokoh politik nggak berani itu mencalonkan ini dari Dapil Jakarta. Kenapa? Karena takut sekali dia itu bakal nggak dapat. Gitu. Karena orang di Jakarta ini nampaknya tingkat rasionalitasnya itu tinggi gitu. Tingkat rasionalitasnya tinggi itu. Saya yakin itu ya. Begitu faktanya. Nah, Yusuf Mansur udah diuji lagi dalam kehidupan sosial. Nggak ada yang milih. Nggak milih pribadinya. Nggak milih partainya juga. Di suara partainya jeblok, suara dia juga jeblok. Dua-duanya gitu. Kan ada juga tuh suara partai tinggi, suara pribadi rendah. Kan ada tuh, banyak sekali tuh. Banyak sekali. Misalnya ya, suara PDI atau suara Golkar, suara Gerindra. Itu suara partainya tinggi tuh. Karena orang melihat figur pimpin partainya. Nanti dia suara partai yang tinggi ini menolong suara calegnya. Nah, Yusuf Mansur partainya nggak dipilih, orangnya juga nggak dipilih. Jadi kita lihat dalam kehidupan sosial politik itu, masyarakat sebenarnya sudah memakai nalar gitu. Atau emosinya sudah dibimbing oleh nalar. Begitu ini orangnya dianggap sudah bermasalah, nggak dia pilih. Nah, mudah-mudahan dalam hal agama nampaknya juga akan menjurus begitu. Nggak sembarang orang juga boleh berbicara Islam misalnya. Kalau figurnya dianggap sudah rusak, orang nggak mau lagi. Nah, Yusuf Mansur dengan cerita ini mudah-mudahan makin paham gitu. Bahwa dia tuh sebenarnya nggak ada pengaruh apa-apa. Nggak ada pengaruh apa-apa. Dan jangan pula nanti memaksakan diri untuk kembali ke masjid. Karena kalau kembali ke masjid, orang nanti reaksinya juga akan makin keras. Gitu. Nah, pemilu 2024 ini ujian sosial. Kita ini atau seseorang ini siapa gitu. Komeng ternyata dipilih, ya kan? Apapun latar belakangnya, minimal dia belum pernah mengecewakan pemilihnya atau masyarakat secara sosial. Dia tentu nggak pernah terlibat kasus-kasus yang memalukan yang membuat dia dilaporkan ke polisi seperti kasus-kasus yang melibatkan Yusuf Mansur. Mudah-mudahan dari cerita ini kita
mendoakan agar masyarakat atau kita mengarahkan terus supaya masyarakat kita makin tercerahkan gitu. Dengan tercerahkan ini nanti ke depan nasibnya juga akan makin cerah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.